Suka atau tidak suka, Indonesia saat ini hanya punya 4 tokoh politik yang pamornya melebihi institusi maupun partainya. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang pamornya melebihi Partai Demokrat. Megawati Soekarno Putri, pamornya melebihi PDIP. Presiden terpilih Prabowo Subianto, pamornya melebihi Partai Gerindra. Dan tentu saja Jokowi yang dianggap memiliki pamor melebihi partai-partai politik yang ada. Politik Indonesia sangat bersifat ketokohan. Itu sebabnya pamor seorang tokoh sangat penting. Bahkan dikatakan semakin tinggi pamor sang tokoh, semakin tinggi pula nilai partai politik yang didukungnya. Pamor politik tidak bisa diturunkan atau ditularkan ke orang lain. Pamor politik adalah genuine dan melekat ke sang tokoh. Pamor politik mengacu pada tingkat pengakuan, popularitas, reputasi dalam dunia politik. Seberapa dikenal dan dihormati dalam masyarakat, seberapa banyak dukungan politik yang dimiliki, serta berapa besar pengaruh dalam proses politik dan keputusan publik. Dalam konsep pamor inilah, mantan Menteri BUMN di era Presiden Megawati, Laksamana Soekardi menjelaskan kenapa Ganjar kalah dalam Pilpres 2024, sementara pamor Prabowo dan juga pengaruh Jokowi bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran dengan perolehan suara yang cukup telak. Kekalahan Ganjar, Ganjar itu belum memiliki pamor yang melampaui PDIP. Ya, seperti misalnya Bung Karno lebih besar dari PNI, Gus Dur lebih besar dari PKB. Nah, sekarang baru juga terbukti bahwa Jokowi lebih besar dari PDIP. Pamornya ya, popularitasnya. Nah, sekarang dikombinasi dengan Prabowo, yang juga Prabowo lebih besar dari Gerindra, ya, itu jauh lebih besar. Ya, kenyataannya kan calon yang dimajukan oleh PDIP hasilnya di bawah partainya. Ya. Nah, kalau Surya Paloh lebih pintar. Dia merasa, saya juga dibandingkan pamor saya tidak melebihi partai saya, combine dengan PKS, ya udah cari orang lain aja gitu loh. Outsourcing. Itu wajar. Dalam sistem kita wajar. Outsourcing itu cari yang lebih hebat kan untuk kepentingan partai juga. Ya, sehingga kalau yang diajukan pamornya popularitas lebih tinggi dari partainya, itu partainya akan mengalami cocktail effect. Berbeda dengan elektabilitas yang hanya mengacu pada tingkat keterpilihan seorang tokoh pada pemilihan umum, pamor politik lebih luas lagi meliputi persepsi publik secara keseluruhan terhadap sang tokoh. Jadi bisa dibayangkan bagaimana eloknya seandainya 4 tokoh politik Indonesia yang memiliki pamor sangat tinggi di masyarakat, yakni Megawati, SBY, Jokowi dan Prabowo duduk bersama berdiskusi serta berbagi pengalaman untuk memajukan negeri ini. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih terang benderang melihat potensi ini, berusaha atau dalam bahasa juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, berambisi untuk mempertemukan 3 mantan presiden yang memiliki pamor tinggi di mata rakyat ini dalam satu forum. Apapun nantinya nama forum itu, ambisi Prabowo membawa Megawati, SBY, dan Jokowi duduk dalam satu kursi berdiskusi tentang hal-hal strategis kenegaraan adalah terobosan baru dalam tradisi politik Indonesia. Watak politik Prabowo Subianto yang selalu ingin merangkul elit politik akan menjadi legasi atau warisan positif bagi anak-anak muda yang sulit memahami adanya permusuhan yang tak berkesudahan dalam mengelola negara ini. Prabowo Gibran, men of our time.